Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dalam bahasan kitab Hayatus Salaf Bainal Qauli wal Amal, kehidupan para salaf antara ucapan dan perbuatan, dalam bab yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Pada poin B yaitu adab-adab dan kewajiban-kewajiban orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Telah kita baca bersama terdahulu perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menegaskan bahwa orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar maka hendaknya ia memiliki bekal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki bekal yaitu berupa 3 hal. Pertama al-ilmu, kedua ar-rifqu, ketiga as-sabru atau al-hilmu. Yang pertama yaitu ilmu. Kita harus mengetahui perkara-perkara dalam agama yang artinya akan dilaksanakan amar ma'ruf padanya. Kedua, kita harus bersikap lemah lembut dalam menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, membutuhkan kesabaran dan kesantunan serta jiwa pemaaf di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Berikut beberapa riwayat tentang kehidupan para salaf dalam perkara ini, yaitu perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Diriwayatkan dari Yazid ibnul Asam, disebutkan anna rajulan kana dza ba'sin wa kana yufadu ila Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu li ba'sihi wa kana min ahli Syam wa inna Umar faqadahu fasa'ala anhu. Bahwa disebutkan oleh Yazid ibn Asam, ada seorang lelaki yang dia dabaksin, kuat. Wa kana yufadu ila Umar ibn Khattab, dan dia diutus untuk menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu karena sikapnya yang keras tegas, yang kuat, dan dia adalah salah satu dari penduduk Syam. Wa inna Umar faqadahu, dan sungguhnya Umar kehilangan orang ini, maka menanyakannya. Fakila lahu, maka dikatakan kepadanya, yakni dikatakan kepada Umar, tataba'a fi hadha syarab, ia selalu mengikuti minuman-minuman ini. Fada'a katibahu, maka dipanggillah penulisnya, juru tulisnya. Faqala, maka berkata Umar, uktub, tulislah, min Umar ibn Khattab ila fulan, dari Umar ibn Khattab kepada si fulan. Salamun alaika fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa ghafirud dambi wa ghafirid dambi wa qabilit taubi, ghafirud dambi wa qabilat taubi syadidal iqabi dzit tauli. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala dalam suratnya yang beliau diktekan, imlakan dan ditulis oleh juru tulisnya, salamun alaika, semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpahkan atas kamu, yaitu kepada fulan, kepada orang yang diutus kepada Umar tadi.
Fa inni ahmadu ilaikallaha alladzi la ilaha illahu, sungguhnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia di hadapanmu atau kepadamu. Allah Subhanahu wa taala ghafirid dambi, yang pengampun dosa, wa qabilit taubi, yang menerima taubat, syadidil iqabi, yang sangat keras siksanya, ditauli, yang sangat berkuasa dan kuat. La ilaha illa huwa ilaihil masir, ialah Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, dan hanya kepadanya lah tempat kembali semua makhluk. Summa da'a wa amana man indahu wa da'au lahu ayyakbalallahu biqalbih wa ayyatuba alaih. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdoa, mendoakan kebaikan bagi orang ini. Lalu orang-orang yang bersama dengan Umar, yang ada di sisi Umar saat itu, mereka mengamini doanya Umar, dan mereka juga mendoakan kebaikan bagi orang ini dengan memohon semoga Allah yakbalullahu biqalbi, semoga Allah menerimanya dengan hatinya, yakni dengan hati orang itu. Wa ayatuba alai, dan semoga Allah menerima taubatnya. Falamma atatis sahifatu ar-rajula, maka ketika surat itu sampai kepada orang tersebut, ja'ala yakraha, maka ia mulai membaca surat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala itu. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, ghafirud dambi qad wa'adani Allahu ayyaghfirali, wa qabilut taubi syadidul iqab qad hadzarani Allahu iqabahu dit-tauli wat-taulil khairul katsir la ilaha illa huwa ilaihil masir. Orang ini mengatakan ghafirud dambi, Allah adalah pengampun dosa, yakni semua dosa, dan Allah telah menjanjikanku dengan firman-Nya ini akan mengampuni dosaku. Qabilut taubi, Allah itu maha penerima taubat. Syadidul iqab, dan Allah itu maha keras siksanya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkanku dengan siksanya. Ditauli wat taul al khairul kasir, Allah Subhanahu wa taala ditaul, memiliki kekuatan, dan kekuatan itu adalah kebaikan yang besar, yang banyak. La ilaha illa huwa ilaihil masir, yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, hanya kepadanya lah semua kembali makhluk, yakni kembalinya semua makhluk. Falam yazal yuraddidu ala nafsi summa baka summa naza fahsanan naza', dan dia terus masih mengulang-ulang bacaan itu kepada dirinya, membaca surat itu, kemudian dia menangis, kemudian summa baka, kemudian dia pun mengalami naza', fa ahsanan naza', dan dia pun mengalami naza' dengan baik. Falamma balagha Umar amrahu, maka ketika berita itu sampai kepada Umar, qala, beliau berkata, hakadha fasna'u idza ra'aitum akhan lakum zalla zallatan fasaddiduhu wa wafiquhu wad'ullaha ayyatuba alaih wa la takunu a'wanan lisyaitani alaih. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, demikianlah hendaknya kalian melakukan, yakni kalian berbuat, hendaknya demikianlah kalian berbuat apabila kalian melihat seseorang saudara dari kalian, yaitu kaum muslimin, yang ia tergelincir pada suatu perkara dosa, maka luruskanlah dia, wa wafiquhu, lalu bimbinglah dia, wad'ullaha ayyatuba alaih, kemudian berdoalah kepada Allah semoga Allah menerima taubatnya, wala takunu a'wanan lisyaitani alaih, dan janganlah kalian menjadi penolong-penolong syaitan di dalam menyesatkannya. Allahu Akbar. Demikian ini pengajaran yang indah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yakni ketika mendengar ada utusan yang diutus kepada Umar, yang lalu didengar ia masih suka minum minuman khamr, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala tidak mencercanya, tidak mencelanya, tapi beliau tuliskan surat yang kemudian dikirimkan kepada orang yang diutus kepada Umar ibn Khattab ini, yang dia orang ini kuat, tegas,
dan dibacakan kepadanya, yakni dituliskan kepadanya pujian kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Pengampun dosa, yang Maha Penerima taubat, yang sangat keras siksanya, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang tidak ada sesembahan yang lain kecuali Dia, yang hanya kepadanya lah semua makhluk itu akan kembali. Kemudian dituliskan di situ doanya dan dibacakan doanya Umar bin Khattab, kemudian mendoakan kebaikan di majlisnya dan diamini oleh semua yang hadir di dalam majlisnya Umar bin Khattab, dan mereka pun mendoakan baginya semoga Allah menerima taubatnya, yakni dengan ia kembali dengan hatinya, yakni taubat dengan sungguh-sungguh, dan memohon kepada Allah semoga Allah menerima taubatnya. Maka apa yang terjadi ketika terima surat ini? Maka ia pun mengulang-ulang bacanya karena memahami makna dan mengimani ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepadanya. Dan ia mengulang-ulang sampai kemudian dia menangis, sehingga akhirnya nazak, ia mengalami nazak, fa ahsanan nazak, dan akhirnya pun dia meninggal dengan cara yang baik. Berita ini sampai kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dan beliau kemudian mengajarkan, hendaknya seperti inilah kalian berbuat. Kalau melihat ada saudara kalian yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka luruskan dia, bimbing dia, dan doakan semoga Allah menerima taubatnya. Ini poin yang penting. Dan janganlah kalian menjadi teman-teman bagi syaitan yang ikut menjerumuskannya, yaitu dengan mencelanya, mencacinya, memusuhinya. Ini sikap yang baik. Padahal Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala orang yang begitu tegas, namun ketika beliau mendengar berita itu dan tidak melihat sendiri, beliau tuliskan surat itu yang kemudian dikirimkan kepada orang yang diutus kepada Umar ibn Khattab ini radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Qulabah, dalam riwayat Umar di atas itu ada pelajaran penting bagaimana seseorang beramar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu tidak harus dengan cara yang keras. Karena asal amar ma'ruf itu adalah dengan lin, dengan kelemah lembutan. Adapun sikap keras itu adalah kondisional, memang bila dibutuhkan. Akan tetapi asal dari amar ma'ruf itu adalah lemah lembut. Kemudian diriwayatkan dari Abu Qulabah yang menceritakan bahwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala marra ala rajulin qad asaba dzamban. Beliau melewati seorang lelaki yang ia telah berbuat dosa, suatu dosa. Fakanu yasubbunahu, orang-orang kemudian mencaci maki orang ini. Faqala, maka berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, afara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu mustakhriji? Qalu bala. Qala fala tasubbu akhakum wahmadullaha azza wa jalla alladhi afakum. Qalu afala tubghidu? Qala innama ubghidu amalah fa idza tarakau fa huwa akhi, rawahu Tabarani. Maka berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang-orang yang mencaci maki perbuatannya karena dosa itu, bagaimana menurut kalian sekiranya kalian mendapati dia berada di dalam sumur atau di dalam lubang, tidakkah kalian akan mengeluarkannya? Mereka berkata, tentu ya Amirul Mu'minin, tentu wahai Abu Darda. Maka berkata Abu Darda, maka kalian jangan mencaci maki saudaramu. Mencaci maki saudaramu yang berbuat kemaksiatan, hakikatnya adalah mendorongnya masuk ke dalam lubang, dan semakin mendalam, semakin dalam ia terjatuh ke dalam kesesatannya. Yakni jangan kalian caci maki saudaramu. Wahmadullaha alladzi afakum, dan memujilah kepada Allah. Pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian dari musibah, dari petaka, dari kemaksiatan yang menimpa dirinya. Ini sifat yang sangat baik, yaitu kita ketika melihat saudara kita terjatuh kepada dosa, bukan kita kemudian mencela, mencacinya, menjelekkannya, merendahkannya, dan seolah-olah kita itu adalah orang yang suci, yang bersih, yang bisa selamat selalu dari ancaman buruk itu. Akan tetapi hendaknya kita memuji Allah,
Nahmadullaha alladzi afani min hadzal bala. Segala puji bagi Allah, kami memuji Allah yang telah menyelamatkan kami, menyelamatkan aku dari bala ini, yaitu dari musibah ini, dari fitnah ini, dari kemaksiatan ini, dari dosa ini. Ketika kita melihat orang berbuat kemaksiatan, harusnya ada rasa kasih sayang di dalam hati kita, yaitu mendoakan sekecil-kecilnya, mendoakan hidayah dan petunjuk kepada Allah untuknya, dan memohonkan ampunan bagi dosanya bila dia seorang mukmin, dan berharap ia kembali kepada kebaikan, dan bukan semakin kita mencaci makinya. Qalu, maka mereka pun berkata, afala tubghiduh, tidakkah engkau membencinya wahai Abu Darda? Maka berkata Abu Darda, innama ubghidu amalah, aku benci kepada perbuatannya, kemaksiatan yang dia lakukan. Fa idza tarakau, namun kalau dia sudah meninggalkannya, fahuwa akhi, artinya kalau dia kembali di dalam keadaan normal, maka dia adalah saudaraku. Inilah sikap yang mulia dan sikap santun di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan bagaimana beliau Abu Darda radhiyallahu taala anhu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang-orang yang yakni salah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan yakni tabi'in rahimahumullahu taala. Apa yang diriwayatkan ini yakni diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Sifatus Safwah. Ini juga pelajaran yang sangat bagus, yakni hakikatnya ketika kita melihat saudara kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, diibaratkan seperti orang yang terjatuh ke dalam sumur ataupun ke dalam jurang. Maka seorang yang menganggap dia saudaranya dalam seiman, saudaranya dalam keimanan, maka ia lazimnya menolongnya, yaitu dengan cara bagaimana bisa membebaskan orang itu dari kemaksiatannya. Hal ini sebenarnya kita ini belum maksimal di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya kita itu ketika melihat betapa banyaknya kemungkaran di lingkungan kita, di jalan-jalan, terutama pada anak-anak jalanan yang mereka seolah-olah tidak tersentuh oleh kasih sayang orang tuanya, lingkungannya. Bahkan mereka ini kadang-kadang tidak mengetahui apa tujuan hidup bagi mereka. Dan mungkin mereka ini bukan orang-orang yang menginginkan kejelekan itu, tapi mereka mungkin berada di lingkungan keluarga yang tidak memberikan pendidikan agama, sehingga mereka itu berkumpul dengan orang-orang yang mungkin salah, sehingga akhirnya tumbuh di dalam pendidikan yang salah. Tapi betapa banyak orang-orang yang seperti itu ketika diberikan sentuhan-sentuhan keagamaan, dibawa kepada akhlak yang baik dengan cara akhlak yang baik, tidak sedikit dari kalangan mereka yang kemudian bertaubat. Dan ini adalah suatu sungguh, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ali, sekiranya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka sungguh itu merupakan satu kebaikan bagimu yang lebih baik nilai kebaikan itu daripada unta merah, yaitu daripada engkau bersedekah dengan unta merah. Unta merah itu kalau kita ibaratkan nilainya di atas Alphard. Iya, karena itu ada harta yang paling berharga bagi bangsa Arab. Unta itu merah keputih-putihan, tinggi besar, itu harganya mungkin sekarang bisa sampai mendekati 1M atau lebih 1M. Tinggi, gede. Ini kalau kita berdiri maka kita berada di bawah perutnya. Itu tinggi sekali. Dan itu harta termahal bagi bangsa Arab. Di zaman Nabi sudah ada. Dan orang yang dapat memberi petunjuk seseorang kepada agama Allah, kepada ketaatan, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar dari humrun na'am, mendapatkan untuk dirinya di dunia atau dia berinfak dengan humrun na'am tadi.
Sebab apa? Seseorang yang ia bertaubat dari kejahilannya, dari kesesatannya, kemudian dia bertaubat menyesal, kembali ke jalan agama Allah, kepada sunnah, kepada tauhid, baik dari non muslim kepada Islam maupun dari orang yang sudah Islam tapi tidak mengenal Islam sampai kembali kemudian kepada jalan Islam, seluruh amal ibadahnya yang dia lakukan karena taubatnya melalui diri seseorang, maka ia akan mendapatkan semua pahala dari amal ibadah dia. Dia sholat, ia mendapatkan pahala sholat. Ia membaca Al-Quran, dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Dia menegakkan amalan-amalan saleh, maka orang yang membimbingnya, yang mengarahkan, yang menjadi sebab ia bertaubat, ia akan mendapatkan amalan itu. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Kata Nabi SAW, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan itu karena bimbingan dan petunjuknya. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu memiliki nilai yang sangat besar. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sampai pernah mengatakan, sekiranya ada rukun iman yang keenam, maka ia adalah, atau rukun Islam yang keenam, maka ia adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena begitu besarnya peranan amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sini kita ini benci kepada kemaksiatannya. Ketika melihat anak-anak, apalagi ya Allah, mereka yang masih di usia di bawah balik, saya yakin, tapi mereka hidup di luar seperti la ilaha illallah, seperti orang yang tidak punya pribadian sama sekali. Pergi ke sana kemari, laki perempuan masih muda-muda, mungkin usia 11, 13 tahun, atau mungkin ada yang 15 tahun, dan mereka ini nggak ada yang menyentuh, nggak ada yang pernah mendakwai mereka, nggak ada yang pernah mendatangi mereka. Kadang-kadang saya berpikir, bagaimana nanti kalau Allah menanyakan kepada saya, apakah kamu sudah pernah mendakwai mereka, mengajak mereka kepada agama Allah? Kita hanya berbicara di atas mimbar, kita hanya berbicara di hadapan orang-orang yang ngaji, tapi kita belum pernah memberikan sentuhan dakwah kepada mereka. Bukankah orang-orang Nasara mereka mendakwahkan agamanya dengan sesuatu yang simpel, memberi makan hanya dengan mie, dengan sembako, dengan telur, dengan beras, dengan uang jajan, uang dapur. Kemudian orang-orang itu beberapa kali dilakukan itu, kemudian dia tergugah untuk ikut pergi ke gereja bersama mereka. Hal itu bisa terjadi kalau kita mendekati mereka, orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini. Kita baiki mereka, kita ajak mereka makan, kita belikan makanan ataupun sesuatu yang mereka sukai, beri pakaian yang layak, ajak mereka ke masjid, kemudian dakwahi. Mungkin itu akan memberikan kebaikan. Siapa tahu Allah memberikan hidayah melalui tangan-tangan kita. Maka hal ini perlu dipikirkan. Bila bisa diordinir, maka bisa dikoordinir, dan itu adalah merupakan dakwah yang sangat berharga. Amar ma'ruf nahi munkar. Karena mereka polos, belum terpengaruh dengan pemikiran apapun, dan mereka insya Allah lebih mudah menerima nasihat-nasihat itu. Tapi tidak hanya nasihat, kita harus menyentuh dengan sentuhan uang, sentuhan harta, sentuhan yang mereka sukai. Karena orang kalau sudah diberi kebaikan, biasanya ia akan merasa berhutang budi. Sebagaimana teman-teman mereka itu, betapa setianya mereka kepada teman-teman yang lain di dalam keburukan itu. Karena pernah ditolong, diberi kebaikan, sehingga ia seolah-olah nyawa, jiwa, raganya milik temannya yang telah memberikan pertolongan kepadanya dalam pemikiran dia. Maka kalau orang-orang yang mengerti kemudian dia memberikan faedah kepada mereka, maka mudah-mudahan itu akan bisa menyelamatkan mereka, atau mengajarkan kepada mereka tentang agama, dari perkara tentang tauhid, tentang keesaan Allah, hakikat tujuan hidup manusia di dunia ini. Ya Rabbana, ketika itu termasuk ke dalam hatinya, seperti yang kisah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Begitu hanya surat saja yang dikirimkan, dan itu membuat seorang itu kembali ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an amri sultan bil ma'rufi wa nahyihi 'anil munkar.
Faqala in kunta fa'ilan wala budda fa fima bainaka wa bainah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya tentang menegakkan amar ma'ruf kepada penguasa, juga menegakkan nahi mungkar kepada penguasa. Bagaimana kita memberikan, artinya menasehati penguasa atau mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang dilakukan penguasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, in kunta fa'ilan, kalau engkau memang benar ingin melakukan itu, wala budda, dan memang engkau harus melakukan itu, yakni engkau punya peluang dan bisa melakukannya, fa fima bainaka wa bainah, maka engkau hendaknya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu antara dirimu dengannya saja, yakni tidak di atas forum, tidak di atas mimbar, tidak di atas tapi datangi ataupun melalui surat seperti yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Dibuatnya surat, yang surat itu menasihati beliau, yang diambil dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW. Dan kita bisa melihat betapa hal itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sekiranya pun mereka tidak menerima dan menolak, maka kita sudah menunaikan kewajiban, dan amar ma'ruf nahi mungkar sudah kita tegakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, seorang imam di kalangan tabi'in, qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada gurunya Ibnu Abbas, aku katakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, amurus sultana bil ma'rufi wa anhahu 'anil munkar, qal in khifta ayaktulaka fala. Qala summa uttu faqala li mithla dzalik summa uttu faqala li mithla dzalik wa qala in kunta la budda fa'ilan fa fi ma bainaka wa bainahu. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, amur sultan bil ma'ruf wa anhahu 'anil munkar, apakah saya wajib memerintahkan penguasa untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf, dan apakah aku wajib melarang penguasa dari perbuatan mungkar? Maka berkata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, in khifta ayaktulaka fala, kalau kamu takut karena melakukan itu kemudian kamu takut dibunuh, jika kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa kamu takut akan dibunuh, fala, maka tidak usah, maka jangan kamu melakukannya. Qala, maka berkata Sa'id bin Jubair, summa uttu, kemudian aku berkata lagi, amuru sultana bil ma'ruf wa anhahu 'anil munkar, apakah saya boleh memerintahkan penguasa untuk berbuat ma'ruf dan melarangnya dari perbuatan mungkar? Faqala li mithla dzalik, lagi-lagi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan hal itu kepadaku serupa dengan yang pertama. Kalau engkau takut ia akan membunuhmu, maka jangan. Kalau engkau takut ia akan membunuh, maka jangan. Diulangi lagi, yakni berkata lagi Sa'id bin Jubair, tsumma uttu, maka aku mengulangi lagi perkataanku, yakni perkataan serupa, amru sultana bil ma'ruf wa anhahu 'anil munkar. Maka beliau berkata, faqala limithla dzalik, maka sekali lagi Abdullah ibnu Abbas mengatakan hal yang serupa seperti yang pertama. Waqal, kemudian beliau mengatakan, in kunta la budda fa'ilan fa fima bainaka wa bainahu, kalau memang engkau berkeinginan keras, bersikeras untuk melakukan hal itu, yaitu memerintahkan yang ma'ruf kepada penguasa dan melarangnya dari perbuatan mungkar, fa fima bainaka wa bainahu, maka lakukan itu yaitu antara kamu dengannya saja, yakni di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada orang mendengarnya, sehingga engkau menyampaikan nasihat itu kepada penguasa secara tersendiri. Kalau mungkin nggak memungkinkan melalui surat, mungkin sekarang bisa melalui Allah Ta'ala alam, kalau kita tahu WA-nya baru kita bisa kirim WA. Tapi kalau tidak tahu ya mungkin melalui orang yang bisa dipercaya, yang bisa, atau surat untuk disampaikan kepadanya.
Hadza wallahu taala alam, dan kita lanjutkan sedikit ba'da adzanil isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Dan berkata Tawus rahimahullahu ta'ala, seorang imam di kalangan tabi'in, beliau bercerita, ata rajulun ibnu Abbas radhiyallahu anhu faqal. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu orang itu berkata, ala akumu ila hada sultan fa'amuruhu wa anhahu. Apakah aku harus pergi ke sultan ini, ke penguasa ini, lalu aku memerintahnya berbuat yang ma'ruf dan melarangnya dari perbuatan yang mungkar? Qala la takun lahu fitnatan. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada orang ini, jangan kamu sampai menjadi fitnah baginya, yakni menyebabkan ia berbuat yang tidak terhadap dirimu. Qala, maka berkata lagi orang ini, afa ra'aita in amaroni bi ma'siyatillah azza wajal. Bagaimana menurut engkau kalau ia sampai menyuruhku berbuat maksiat kepada Allah azza wajal? Qala, maka berkata Abdullah ibnu Abbas, dzalikal ladzi turid. Itukah yang kau hendak inginkan? Apa itulah yang kamu inginkan? Fakun hina idin rajulan. Kalau sampai, artinya yang ingin kau tanyakan yaitu bahwa engkau sudah disuruh oleh penguasa untuk berbuat maksiat, apakah kamu harus memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarangnya dari perbuatan yang mungkar? Kalau itu yang kamu maksudkan dalam pertanyaanmu di atas, fakun hina idin rajulan, maka ketika itu kamu harus menjadi seorang lelaki. Seorang lelaki yaitu menyampaikan yang hak dan menolak untuk melakukan kemaksiatan.
dan tidak boleh tunduk kepada penguasa yang menyuruh kepada hal yang batil. Dalam hal ini ada catatan, yaitu fakun hina idin rajulan, yaitu sampaikan yang hak dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf maupun larang maupun cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Ini tidak wajib kecuali dalam kondisi tertentu. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa ma'a hadza famata khafa minhum ala nafsihi as-sayfa aw as-sawta aw al-habsa aw al-qaida aw an-nafya aw akhdal mali aw nahwa dzalika minal adha saqata amruhum wa nahyuhum. Wa ma'a hadza, artinya di samping ini, di sisi lain, ketika kamu takut, yakni mata khafa, ketika seorang itu yang mau menyampaikan yang hak kepada penguasa itu takut dari para penguasa kalau dirinya akan dipedang, dipenggal, atau dicambuk, atau dipenjara, atau diikat, atau diusir dari negerinya, atau dirampas hartanya, atau gangguan-gangguan lain semacamnya. Bila ia takut penguasanya akan melakukan hal itu terhadap dirinya ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, wa inna saqata amruhum wa nahyuhum, maka kewajiban untuk beramar ma'ruf kepada mereka dan melarang menahi mungkar kepada mereka, hukumnya jatuh, artinya batal, hilang, tidak ada kewajiban baginya. Itu kalau dikhawatirkan akan menyebabkan kebinasaan bagi dirinya atau kerusakan pada dirinya. Waqad nassal a'immatu ala dzalik, para imam, yaitu di kalangan ulama ahlu sunnah, mereka telah menyebutkan pernyataan yang demikian itu, bahwa bagi orang yang dia mengkhawatirkan dirinya akan terkena keburukan dari penguasa, kalau dia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan perkataan Abdullah ibn Abbas, maka kalau yang kau maksudkan dengan pertanyaanmu di atas, yaitu yakni pergi ke penguasa lalu menyuruh pada perbuatan yang ma'ruf atau melarang dari perbuatan yang mungkar, yang kau maksudkan karena engkau disuruh berbuat maksiat, fakun hina idin rajulan, maka saat itu jadilah kamu seorang lelaki, bersikaplah jantan, bersikaplah pemberani untuk menolak kemungkarannya, untuk menasihatinya, atau juga amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ini dikatakan oleh para ulama tidak wajib kalau dia mengkhawatirkan jiwanya, mengkhawatirkan dirinya. Minhum, di antara para imam yang mengatakan bahwa ia tidak ada wajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau khawatir akan diperlakukan jelek, maka ini yang mengatakannya adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan yang lainnya. Wa in khafas sabba aw sama'al kalamis sayyi lam yaskut anhul ingkar bidzalika. Tapi kalau cuman dia takut nanti kalau saya nyampiin kepada penguasa, nanti penguasa mencaci maki saya, atau dia akan menjelek-jelekkan saya, hanya sebatas itu, tidak sampai kepada melukai, menyakiti, mengganggu, maka dikatakan lam yaskut anhul ingkar, tidak gugur kewajiban untuk mengingkari kemungkarannya. Bidzalika nassa alaihi Imam Ahmad. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa in ihtamalal adza wa qawiya alaihi fa huwa afdal. Namun kalau seandainya dia betul-betul memiliki keyakinan, ya kalau dia menasehati ini akan menimbulkan gangguan pada dirinya dan keyakinan itu kuat, maka yang afdal dia fa ini tamal adza wa qawiya alaihi, meskipun dia itu akan mungkin diganggu dan dia mungkin kuat menghadapinya, fahuwal afdal, maka ini yang lebih utama, yaitu tetap maju dan melakukan pengingkaran. Ini juga dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maknanya menyampaikan nasihat kepada penguasa
mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari perbuatan yang mungkar, itu bila penguasa akan mengganggu, menyakitinya, maka tidak wajib. Tapi kalau dia siap menghadapi resikonya dan dia tetap maju menasehati antara dia dengan penguasa, maka itu yang lebih utama. Maka itu yang lebih utama. Dan itu dilakukan juga oleh ulama salaf pada waktu yang kita telah bacakan terdahulu, yaitu hubungan para ulama salaf terhadap para penguasa. Kemudian berkata pula Abdul Aziz ibnu Abi Ruwat rahimahullah, beliau mengatakan, kana man kana qablakum idza ra'a ar-rajula min akhihi syai'an ya'muruhu fi rifqin fayujaru fi amrihi wa nahyihi wa in ahadu haula wa in ahada haula yukhraqu bi sahibihi fayastaghdibu akhahu wa yahtiku sitrahu. Ini berkata Abdul Aziz ibnu Abi Ruwat rahimahullah, kana man kana qablakum, dahulu umat sebelum kalian, kata Abdul Aziz bin Abi Ruwat, apabila melihat ada seseorang dari saudaranya sesuatu hal, yaitu yang tidak baik dari dosa ataupun kemaksiatan, ya'muruhu fi rifqin, maka ia akan memerintahkan kepada yang perbuatan yang ma'ruf dengan lemah lembut. Fayujar fi amrihi wa nahyi, maka dia akan mendapatkan pahala karena amar ma'ruf dan nahi mungkarnya, karena perbuatannya yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarangnya dari yang mungkar. Wa in ahadu haula'i yakhriqu bi sahibihi fayastaghdibu akhahu wa yahtiku sitrahu. Meskipun mungkin seorang dari mereka akan bertindak kasar kepada temannya, membuat temannya menjadi marah dan membongkar kejelekannya. Artinya, ataupun yahtiku sitrahu, mengoyak rahasianya. Ini dulu mereka melakukan itu, meskipun mereka akan menghadapi resiko yang berat, yaitu mungkin akan diberitakan dengan berita yang negatif, akan difitnah, dan bahkan akan dijelek-jelekan yang membuat dia kalau mendengar bisa marah. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam catatan kaki berkenaan dengan hal ini, idza kana al-amiru bil ma'rufi jahilan, kalau orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu orangnya jahil, tidak tahu perkara yang hendak dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya, fa inna syaitana yatala'abu bih, maka sungguhnya syaitan akan bermain, mempermainkannya. Wa inna makana ifsadu fi amri aksar min islahi, orang yang jahil terhadap suatu perkara yang kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pengrusakannya akan lebih besar dia lakukan daripada perbaikannya. Orang yang nggak ngerti tentang persoalan ilmu yang sedang ada pada saudaranya, kemudian dia mengingkari, maka ini akan semakin memperusak dan bukan memperbaiki. Ini maksudnya seperti itu. Yakni dikatakan maka yang akan dia rusak lebih besar daripada yang lebih banyak daripada yang akan dia perbaiki. Mengapa? Li'annahu rubbama an syai'in jaizin bil ijma'. Karena orang yang tidak tahu, dia mungkin akan mengingkari sesuatu yang sebenarnya dengan ijma' para ulama, yang dia ingkari itu sesuatu yang dibolehkan. Contoh yang terjadi di banyak umat di zaman ini, yaitu seseorang di dalam sholatnya membaca bacaan, dia biasa membaca bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya. Sementara dia tidak mengetahui bacaan yang lain. Lalu ada orang yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu dia akan mengingkari, baca apa kau? Aku tidak pernah mendengar bacaan itu. Sampai ada orang yang kadang-kadang mengatakan, saya 20 tahun tinggal di negeri Arab dan saya tidak pernah mendengar hal itu. Kadang hal ini
karena kejahilannya dia mengingkari sesuatu yang sebenarnya hal itu dibenarkan di dalam syariat. Hal-hal yang serupa inilah yang namanya orang kalau mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hendaknya dia mengetahui secara pasti hal-hal yang akan dia ingkari itu memang tidak benar. Jadi jangan dia melakukan kemudian ternyata dia keliru, maka itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Wa rubbama ankara ma ta'awwala fi sahibihi wa tabi'a fi ba'dal madzahib. Dan bisa jadi karena kebodohan ia akan mengingkari yang dilakukan oleh saudaranya yang ia mentakwil. Dalam hal itu dia bertakwil dan mengikuti pendapat sebagian imam madhab. Maka ini akan menimbulkan yang imam madhab itu masih berkaitan dengan ijtihad dalam masalah furu', tapi dalam masalah furu', bukan dalam masalah usul. Wa rubbama kasaral bab, yang akibatnya akhirnya bisa sampai memecah pintu. Wa tasawwara al-hitan, bisa merobohkan dinding. Wa daraba ahlal munkar wa qadhafahum, kadang-kadang saking dia gemes marah kepada orang yang dia lihat melakukan mungkar itu, dia pukul orang yang berbuat mungkar itu menurut pandangan dia. Dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Fa in ajabuhu bi kalimatin tas'ubu alaihi sar ghadabuhu li nafsihi. Dan apabila mereka menjawab orang yang mengingkarinya dengan satu kalimat yang tas'ubu alaihi, yang kalimat itu semakin membuat dia emosi, sara ghadabuhu li nafsihi, maka dia semakin marah dan bisa menimbulkan emosi kepada orang lain. Wa rubbama kashafa ma qad amara syara' bisatrihi, kemudian ia tahu apa yang sudah diperintahkan oleh syariat, yaitu warubama kasafa ma qad amarahu syar'u bisatri. Kadang-kadang orang yang jahil ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar justru terbalik. Kasafa ma qad amarahu syar'u bisatri, ia menyingkapkan sesuatu perkara yang syariat menyuruhnya menutup, seperti menutup aurat, pakai kerudung yang besar. Ada orang yang karena jahilnya, bodohnya, marah melihat orang berkerudung dengan kerudung besar. Sampai ada beberapa akhwat yang ia cerita, entah itu orang tuanya, entah itu suaminya, ketika ngaji sunnah kemudian berubah pakaiannya menjadi berkerudung, kerudungnya besar, dianggapnya teroris. Kemudian menyuruh untuk melepaskan kerudungnya, bahkan dengan paksa, dan melarangnya ngaji. Nah, ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi bodoh. Menurut dia, orang berpakaian seperti itu bahaya. Orang berpakaian seperti itu ekstrim, fundamentalis, dan sebagainya. Dan itu sebuah contoh, dan di sana banyak kasus-kasus yang lainnya yang kadang terjadi dengan sebab seperti itu. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, pernah beliau ditanyakan tentang satu kaum yang mereka melakukan satu kemungkaran yang tersembunyi, yang tertutup, seperti mereka mabuk-mabuan di tempat yang terpisah, tertutup. Maka beliau berkata, in kana mughatta fala tuksirhu, kalau dia melakukannya tertutup maka jangan kamu keluarkan, jangan kamu sebarkan. Wa qala fi riwayatin ukhra iksirhu, tapi dalam riwayat lain Imam Ahmad mengatakan iksirhu, pecahkan khamr itu. Kalau dia melakukannya tertutup jangan kau pecahkan. Di riwayat lain pecahkan khamr itu. Wa hadza mahmulun ala annahu yakunu mughatta bi syai'in khafifin yasifuhu fayatabayyan, wal aula ala annahu la yatabayyan, fa su'ila 'anil rajul yasma'u sawta tabal wal mizmar wa la ya'rifu makanahu faqala la wala 'alaik. Yakni mengandung dua kemungkinan. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad tadi dengan perkataan yang pertama, jangan engkau pecahkan botolnya, dan perkataan yang lainnya, maka pecahkanlah botolnya. Ini mengandung makna annahu yakunu mughatta bi syai'in khafifin yasifu wa yatabayyanu bih.
ia minum minuman khamr tapi ditutupi dengan sesuatu yang masih transparan, masih kelihatan. Seperti mungkin zaman sekarang anak muda kadang-kadang minuman khamrnya ditempatin pakai plastik. Plastik seperti beli es teh yang kemudian diikat, tapi tak kelihatan, dia dimasukkan lagi plastik hitam, plastik apa namanya, kertas plastik, tas plastik hitam, yang kemudian kadang-kadang bawa kacang atau sebagainya, yang penampilannya mengisyaratkan itu adalah khamr. Nah, maka bila itu diketahui kondisi itu, maka hendaknya ia pecahkan, kata Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wal aula ala naula yatabayyan. Namun kalau dia belum, artinya melihat itu enggak tampak, sudah jangan dicari-cari. Ini yang dibawa apa? Air khamr atau bukan? Enggak usah. Yang pertama bisa dilihat, kemudian dia mencari. Ketika dia bisa meneliti dan mungkin itu adalah khamr, sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak dia teliti. Artinya dia melakukannya tertutup, tidak terbuka. Wa su'ila 'anil rajul yasma'u sawta tabal wal mizmar wa la ya'rif makanahu faqala wala 'alaik ma ghaba 'anka fala tufattish. Kemudian ada orang yang berkata bahwa saya mendengar ada orang menabuh drum, tapi tidak diketahui suara itu berasal dari mana. Maka kata Imam Ahmad ibn Hanbal, nggak ada kewajiban kamu cari-cari di mana sumbernya. Kamu kemudian mendatanginya, nggak usah. Tidak ada kewajiban, la alaik, nggak ada kewajiban kamu untuk mencari tahu. Ma ghaba anka fala tufattish, yang tidak tampak olehmu maka jangan kau cari tahu. Jangan kau cari tahu, selidiki, jangan kau selidiki. Wa rubbama rafa'a hadal munkir ahlal munkar min ilaman yudlimuhum. Wa qad qala Ahmad bin Hanbal in alimta anna sultan yuqimul hudud farfa ilaih. Dan mungkin kadang-kadang orang yang mengingkari ini melaporkan orang yang melakukan kemungkaran ilaman yadlimuhum, yaitu kepada orang yang akan mendolimi mereka, yaitu bersikap lebih dolim yang tidak menyebabkan mereka taubat tapi menyebabkan mereka melakukan keburukan. Maka Imam Ahmad berkata in alimta anna sultan yuqimul hudud farfa ilaih. Kalau kamu tahu bahwa penguasa itu akan menegakkan hukum dengan adil, dengan syariat yang benar, maka boleh kamu laporkan perbuatan kemungkaran itu. Tapi kalau kamu laporkan kepada penguasa yang ia tidak akan melakukan itu, hanya akan mendoliminya, tidak melakukan hukum itu dengan benar, mendoliminya misalnya dengan menarik keuntungan untuk pribadinya, hal yang semacam itu, maka tidak usah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala, yaitu apabila kita melihat satu kemungkaran yang tidak perlu kita singkap kemungkaran itu, maka tidak perlu. Yaitu tadi seperti mendengar orang menabuh drum yang tidak diketahui di mana tempatnya dan di mana arahnya, maka tidak usah dicari, tidak usah dicari. Ini kalau kita tegakkan amar ma'ruf seperti ini yang dikatakan oleh para ulama, termasuk di dalamnya nanti adalah ketemu, yaitu ketika kita mengingkari dan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Yang wajib adalah bagaimana kita mendakwahkan agama ini kepada umat. Hada, kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dan juga perkataan Mughirah dan yang lainnya yang berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadza winni wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.